warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Jessica Naftali Aureli Siregar dengan NIM 2301010100. Dan di sini saya perkenalkan nama saya Lydia Malaysia dengan NIM 2305 102135. Dan di samping saya Kenalkan nama saya Novel Rahman, NIM 2305102050. Dan perkenalkan nama saya Gabriel Jeremy dengan NIM 2305102080. di sini kami akan membuat tugas dari Pak Rizky Saputra di mata kuliah pengantar akuntansi. Tugasnya yaitu membuat video wawancara dengan salah satu UMKM di bidang jasa. Salah satu contoh UMKM di bidang jasa yang kami ambil ialah Toko perbaikan laptop dan komputer. nama tokonya adalah Sukses Maju Komputer. Alamatnya ada di bawah ini. Dadah. Di sini kami akan menampilkan wawancara UMKM jasa servis dan laptop. Tapi sebelumnya, kami ingin menjelaskan terlebih dahulu mengenai pengertian UMKM, kriteria dan klasifikasi UMKM, tujuan, manfaat dan peran UMKM, ciri-ciri UMKM, wawancara UMKM, dan yang terakhir, kesimpulan dan saran dari kelompok kami. Nah, sekarang kita masuk ke bagian pengertian UMKM. UMKM adalah usaha produktif yang dimiliki perorangan maupun badan usaha yang telah memenuhi kriteria sebagai usaha mikro. Seperti diatur dalam Peraturan Perundang-undangan Nomor 20 Tahun 2008. Sesuai pengertian UMKM tersebut, maka kriteria UMKM dibedakan secara masing-masing yang meliputi yang pertama ada usaha mikro, yang kedua usaha kecil, yang ketiga usaha menengah. Nah, sekarang kita masuk ke bagian klasifikasi UMKM. Berdasarkan perkembangannya, UKM di Indonesia dapat dibedakan dalam 4 kriteria. Di antaranya, ada livelihood activities, yaitu UKM yang dimanfaatkan sebagai kesempatan kerja untuk mencari nafkah, yang lebih umum dikenal sebagai sektor informal. Misalnya adalah pedagang kaki lima. Yang kedua ada micro enterprise, yaitu UKM yang punya sifat pengrajin namun belum punya sifat kewirausahaan. Yang ketiga ada small dynamic enterprise, yaitu UKM yang telah memiliki jiwa entrepreneurship dan mampu menerima pekerjaan subkontrak dan ekspor. Yang keempat ada fast moving enterprise, yaitu UKM yang punya jiwa kewirausahaan dan akan bertransformasi menjadi sebuah usaha besar. Yang ketiga ada tujuan, manfaat, dan peran UMKM. Tujuan UMKM: 1. Mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan. Yang kedua, menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan usaha mikro, kecil, dan menengah yang tanggung dan mandiri. Yang ketiga, meningkatkan peran usaha mikro, kecil, dan menengah dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan rakyat dari kemiskinan. Manfaat adanya UMKM: yang pertama, menyediakan lapangan kerja dengan jumlah yang besar. Yang kedua, ikut serta pengembangan ekonomi lokal dan pemberdayaan masyarakat. Yang ketiga, menciptakan pasar baru dan melakukan inovasi. Peran UMKM. Peran UMKM sangat besar untuk menumbuhkan perekonomian Indonesia dengan jumlah mencapai 99% dari keseluruhan unit usaha. Kontribusi UMKM tersebut PDB juga mencapai 60,5% dan terhadap penyerapan tenaga kerja adalah 96,9% dari total penyerapan tenaga kerja nasional. Ciri-ciri UMKM atau sering kita sebut sebagai usaha mikro, kecil, dan menengah. Yang pertama, jenis komoditi atau barang yang ada pada usahanya tidak tetap atau bisa berganti sewaktu-waktu. Yang kedua, tempat menjalankan usahanya bisa berpindah-pindah sewaktu-waktu. Usahanya belum menerapkan administrasi, bahkan keuangan pribadi dan keuangan usaha masih disatukan. Yang ketiga, sumber daya manusia di dalamnya belum punya jiwa wirausaha yang mumpuni. Yang keempat, biasanya tingkat pendidikan SDM-nya masih rendah. Yang kelima, biasanya pelaku UMKM belum memiliki akses perbankan, namun sebagian telah memiliki akses ke lembaga keuangan non-bank. Dan yang terakhir, pada umumnya,
belum punya surat izin usaha atau legalitas termasuk NPWP. Nah, sekarang kita sudah bersama pemilik dari UMKM Sukses Maju Komputer bersama Ibu Feni Halim. Nah, di sini kita akan bertanya-tanya seputar UMKM jasa tentang toko Sukses Maju Komputer bersama Ibu Feni Halim. Ibu Feni Halim, bolehkah kami mulai bertanya? Boleh. Nah, pertanyaan kami yang pertama itu adalah, bolehkah kami tahu kapan toko Ibu berdiri? Tahun 2020. Tahun 2020. Ya. Didirikan oleh Ibu sendiri. Ya, sama suami juga. Oh. Bagaimana Ibu dapat mengelola rekaman biaya operasional bisnis komputer? Dari hasil kami sendiri, bukan hasil dari orang tua. Bagaimana cara Ibu memastikan keuntungan tiap bulannya dengan biaya servis laptop yang telah ditentukan? Minimal kami satu hari itu harus cari minimum 300.000 Untuk untuk nutupi semua ini. Oke. Pertanyaan selanjutnya, di sini kami juga ingin bertanya, Bu, bagaimana cara Bapak dan Ibu memastikan keseimbangan antara kebutuhan operasional dan biaya pembayaran gaji pegawainya? Dari hasil yang kita dapat, nanti kita kumpulkan dalam 1 bulan baru kita bagikan. Di sini juga kami bertanya, Bu, kalau boleh tahu, berapakah biaya listrik dan sewa kios ini? Per bulan itu kita bayar semua 1 bulan 4.100.000. Uang listriknya 2.100.000 per bulan, uang sewanya 2 juta per bulan. Nah, pertanyaan yang selanjutnya, apakah ada diskon atau penawaran khusus untuk layanan tertentu? Kalau customernya ada belanja dengan sesuai dengan kebutuhan dia, ada misalnya banyak item gitu, baru kita ada kasih diskon. Oke, sekarang kira-kira perbaikan laptop di sini membutuhkan waktu berapa lama biasa? Bisa, kalau misalnya bisa tunggu 1 jam siap, ya tergantung juga apa yang rusak. Kalau mesinnya paling mau tunggu sampai beberapa hari baru bisa siap. Baik, selanjutnya Bu, ini apakah Ibu akan memberikan garansi untuk perbaikan yang dilakukan? Pasti ada. Berapa lama kira-kira? Kalau distributornya kasih 3 bulan, kita kasih 3 bulan. Kalau distributornya kasih 1 tahun, kita kasih 1 tahun. Pokoknya sesuai distributor kasih garansinya berapa bulan, kita kasih sesuai juga kasih garansinya berapa bulan. Ini satu lagi Bu, pertanyaan terakhir. Apakah Ibu menggunakan jasa seorang akuntan atau konsultan keuangan untuk membantu Anda dengan aspek keuangan bisnis? Tidak, saya sendiri yang mengerjakannya. Nah, ada pertanyaan tambahan nih, Bu, dari kami. Apakah kalau misalnya ada komplain customer gitu, Ibu menerima komplain itu udah gitu Ibu perbaiki atau? Ya, saya terima juga komplainan customer. Kalau misalnya pun memang ada kesalahan dari kami tanggung jawab. Apa yang kami kerjakan dan bisa kami perbaiki lagi. Dan memang kalau memang nanti ada dikenakan biaya lainnya, pasti kami akan memberitahuan customer ada kena biaya lainnya. Jika customer tidak mau untuk melanjutkannya lagi untuk memperbaikinya karena dikenakan biaya lagi, ya kita juga tidak memaksa customer untuk melanjutinya. Sekian dari pertanyaan kami, Bu. Terima kasih sebelumnya. Iya, terima kasih. Terima kasih, Bu. Dan repotin nanya. Nah, di sini ada kesimpulannya, UMKM servis komputer miliknya Feni yang terletak di Plaza Millennium lantai 2 nomor 110 yang beralamat di Jalan Kapten Muslim, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, Sumatera Utara. Sudah berdiri sejak tahun 2021 hingga sekarang ini. Feni mampu mengelola stok barang dengan baik dan mampu mengatur strategi biaya perbaikan dengan objek sesuai dengan kerusakan yang terjadi sebenarnya, tanpa adanya penipuan harga kepada konsumen. Feni juga sangat baik mengelola data keuangan baik pemasukan dan pengeluaran, serta adanya pelayanan yang sangat ramah kepada konsumen saat melayani.
Nah, yang terakhir itu adalah saran. Meskipun UMKM servis komputer telah sukses dalam mengelola stok barang dan merancang strategi biaya perbaikan yang objektif, ada beberapa area yang bisa diperbaiki. Memperluas layanan, memperkuat kehadiran online, meningkatkan efisien operasional, mengembangkan keterampilan manajerial, memperluas kios, dan perhatian yang lebih besar terhadap umpan balik pelanggan bisa menjadi langkah-langkah yang berguna untuk meningkatkan kualitas layanan dan pertumbuhan bisnis di masa depan.